Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Dalam pembahasan kali ini saya ingin mengangkat seorang tokoh panglima Islam yang mungkin sebahagian dari teman-teman sudah pernah mendengar namanya, atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali tentang tokoh ini, karena memang tokoh ini jarang sekali dibahas dalam pembahasan tokoh Islam. Tidak seperti tokoh Islam yang lainnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, dan tokoh-tokoh Islam yang namanya memang sudah sangat kita kenal karena banyak pembahasan mengenai mereka. Namun tokoh ini walaupun masih merupakan salah satu sahabat Nabi dan sangat terkenal pada zamannya, pada hari ini jarang sekali namanya dibahas dalam kajian-kajian sejarah Islam. Padahal beliau adalah salah satu dari panglima Islam yang ikut dalam pertempuran melawan Romawi yang membebaskan tanah Syam dan ikut dalam penaklukan kerajaan Persia. Siapakah dia? Dia adalah Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, seorang kesatria yang sebanding dengan 1000 prajurit. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. Mendengar namanya, para penyamun perampok dari suku-suku Badui di kawasan Jazirah Arab langsung tunggang langgang melarikan diri. Walaupun demikian, tak satu pun dapat lolos dari kejarannya. Inilah kesatria dari suku Bani Tamim, Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Mengenai pribadinya, Abu Bakar berkata, suara Al-Qa'qa' dalam tentara jauh lebih baik daripada suara 1000 tentara. Pada waktu dalam keadaan kritis, Khalid bin Walid meminta bantuan. Waktu itu betul-betul sangat sukar sekali untuk keluar dari masalah itu. Akhirnya Abu Bakar mengirim Al-Qa'qa' bin Amr sembari berkata, tidak ada orang yang dapat mengalahkan musuh seperti dia. Pada waktu terjadi perselisihan antara sahabat di Siffin dan Jamal, beliau ikut dalam kelompok Ali bin Abi Thalib. Pada waktu penaklukan Mesir, beliau adalah salah seorang yang dikirim ke Mesir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membantu Amr bin As. Dalam suratnya, Umar berkata, aku kirimkan kepadamu seorang laki-laki berbanding 1000 dari umat Islam. Dengan izin Allah, Mesir dapat ditaklukkan dengan mudahnya. Al-Qa'qa' bin Amr ini memang dikenal di kalangan kaumnya sebagai kesatria yang hebat. Keahliannya dalam memainkan pedang dan seni perang serta keahliannya berkuda tak ada yang meragukan kemampuannya ini. Inilah keahlian yang menjadi kebanggaan setiap pria di Jazirah Arab. Keahliannya lah yang mengantarkan dirinya menempati posisi terhormat di kalangan kaumnya dan suku-suku lain. Pada tahun 9 Hijriah, di suasana yang tenang ini, suku-suku Arab terus berbondong-bondong mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, berbaiat menyatakan sumpah setia memeluk Islam, termasuk suku Tamim. Al-Qa'qa' bin Amr yang memang seorang kesatria dan ahli dalam bidang syair di kalangan suku Tamim, seperti mendapatkan pengalaman baru saat melihat fenomena yang langka ini, bahkan tak pernah terjadi, yang menyejukkan jiwanya di Masjid Nabawi. Lantunan ayat-ayat Al-Quran membuatnya tertegun. Inilah awal pengalaman spiritual dari seorang kesatria yang hebat, Al-Qa'qa' bin Amr. Maka saat ia bersama rombongan suku Tamim bertatap muka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jiwanya bergetar. Pancaran keagungan Rasul dan untaian kata-katanya mengetuk jiwa Al-Qa'qa' bin Amr. Hatinya pun mulai terbuka untuk menerima hidayah ilahi. Saat itulah tanpa ragu Al-Qa'qa' bin Amr berikrar dan bersyahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya dari Madinah, Al-Qa'qa' bin Amr bersama keluarga dan kaumnya memeluk Islam. Sayangnya Al-Qa'qa' bin Amr tak sempat untuk ikut serta dalam menunaikan ibadah haji wada karena harus merawati ibunya yang menderita sakit.
Namun begitu, hatinya selalu diliputi kerinduan yang mendalam untuk belajar dan mengabdi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sejak berada di Madinah, Al-Qa'qa' bin Amru tak pernah absen untuk menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sadar diri memeluk Islam dengan sangat terlambat. Sebagai orang kesatria suku Tamim, Al-Qa'qa' bin Amru mendapat tugas melatih seni militer kaum muslimin di kawasan luar kota Madinah. Inilah pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya. Sebuah pasukan yang dipimpin sahabat termuda Usamah bin Zaid. Namun kebersamaan Al-Qa'qa' bin Amru dengan Rasulullah tak berlangsung lama. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama dalam Islam ini, Al-Qa'qa' bin Amru tampil cemerlang di berbagai medan jihad, hingga akhirnya Al-Qa'qa' bin Amru menjadi satu-satunya orang yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar sebagai bala bantuan kepada Khalid yang tengah menghadapi kesulitan. Karena sebahagian besar pasukannya memilih untuk beristirahat daripada berperang melawan Persia, disinilah ketangkasan Al-Qa'qa' bin Amru benar-benar teruji seperti yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar, seorang Qa'qa' berbanding dengan 1000 pasukan. Kaum muslimin pun meraih kemenangan gemilang dan berhasil menguasai kawasan Hirah di Irak. Nama Al-Qa'qa' bin Amru semakin menjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin setelah dirinya membuat gentar pasukan Romawi dalam perang Yarmuk di Syam. Bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Qa'qa' bin Amru berhasil membakar semangat kaum muslimin dalam menghadapi pasukan Romawi hingga akhirnya meraih kemenangan. Kemenangan yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai tonggak yang membuka gerbang bagi penaklukan muslimin di luar Jazirah Arab. Pada tahun 13 Hijriah, di suasana yang mengharukan ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kekhalifahan pun beralih ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah kedua dalam Islam. Amirul Mukminin Umar pun mengirim bala bantuan untuk pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan kota Madain, tempat singgasana Raja Persia ini dan sekaligus menjadi ibu kota Persia. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim Al-Qa'qa' bin Amru yang tengah berada di Syam yang sedang berperang melawan pasukan Romawi agar bergerak ke Irak menyusul pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Qadisiyah merupakan kawasan yang menjadi gerbang menuju benteng Jalaula yang merupakan benteng kota Madain, ibu kota Persia. Di Qadisiyah ini, kaum muslimin terlibat pertempuran yang sangat dahsyat melawan pasukan Persia. Al-Qa'qa' bin Amru yang baru tiba di medan Qadisiyah ini langsung menggebrak hingga membuat nyali Persia menjadi ciut. Sa'ad bin Abi Waqqas yang tengah menderita sakit dan hanya bisa mengatur pertempuran di sebuah tenda besar, segera memberi perintah kepada Al-Qa'qa' bin Amru dan saudaranya Asim untuk menangani Gajah Putih yang selalu membuat kekacauan di barisan kaum muslimin. Benar saja, dengan ketangkasan Al-Qa'qa' bin Amru dan saudaranya berhasil melempar tombak tepat mengenai sasarannya, yaitu di kedua mata gajah itu. Inilah yang mengawali kemenangan kaum muslimin dalam perang yang menentukan atas kemenangan melawan pasukan Persia. Al-Qa'qa' bin Amru kemudian bergerak ke benteng Jalaula yang merupakan gerbang Madain. Di medan Jalaula ini, Al-Qa'qa' bin Amru kembali memperlihatkan dirinya sebagai ahli perang. Dia dan pasukan dari suku Tamim kembali mendobrak musuh hingga membuat Persia terkesima dengan kehebatannya. Akhirnya dengan jatuhnya benteng Jalaula ini secara praktis membuat kaum muslimin dengan mudah menaklukkan kota Istana Putih ini yang merupakan tempat singgasana Raja Persia. Dengan begitu, secara otomatis negeri kaya raya ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Al-Qa'qa' bin Amru memang kesatria tanpa tanding. Namun berkat kecerdasan dan ketulusannya terhadap agama membuat dirinya semakin mantap dan sempurna. Itulah mengapa Khalifah Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai seorang gubernur di Armenia. Ketegasannya sebagai pemimpin menjadi modal utamanya untuk berlaku adil dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di masyarakatnya. Sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan,
Al-Qa'qa' bin Amru tetap setia mengabdi kepada khalifah yang dibaiat kaum muslimin. Itulah mengapa ia begitu setia menjadi pendamping Ali bin Abi Thalib dan terus mengawal kekhalifahan yang sah yang dibaiat kaum muslimin. Al-Qa'qa' bin Amru adalah orang yang sangat rajin untuk mengasah kemampuan dirinya sehingga dia menjadi orang yang hebat di lapangan. Mungkin Al-Qa'qa' bin Amru tidak dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli Al-Quran, tetapi Al-Qa'qa' bin Amru benar-benar hadir sebagai orang yang mempunyai keistimewaan di mana orang lain susah mencari keistimewaan itu.